Halo, Shalom. Selamat datang di dalam Renungan Rohani Aku Percaya. Dalam episode kali ini, bersama-sama kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 28 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ayat 17, ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang sangat indah untuk memberkati kehidupan kita. Saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini judul Renungan Rohani saya beri judul Mengalami Tuhan. Haleluya. Apapun hari ini keadaan kita, apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, ayo alamilah Tuhan. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan punya maksud dalam segala hal yang kita hadapi untuk yang terutama memuliakan nama Tuhan dan juga memberkati kehidupan kita. Sekali lagi, Kejadian 28 ayat 16 sampai 18 mengajarkan kita hari ini bahwa kenapa Yakub bisa berkata alangkah dahsyat ya tempat ini, alangkah luar biasa tempat ini. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena tidak lain tidak bukan, dia mengalami Tuhan. Dia tidur dan dia mendapat penglihatan bahwa dia melihat tangga ya yang sangat panjang dan juga ke atas dari bumi ke atas surga ada malaikat yang bersukacita dan dia mengalami Tuhan. Dia mengalami perjumpaan di dalam hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Artinya kerajaan sorga dia alami dalam kehidupannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK, ayat Kejadian 28 ayat 18 dikatakan di sana, keesokan harinya pagi-pagi Yakub bangkit lalu mengambil batu yang dipakainya sebagai bantal dan menegakkannya menjadi batu peringatan. Dituangkannya minyak zaitun di atas batu itu untuk dikhususkan bagi Allah. Jadi hari ini sederhananya saya mau menyampaikan, saudara dan saya, kita yang diurapi juga dengan minyak zaitun, dengan minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dikhususkan bagi Allah. Maka bukan hanya manusia yang bisa diurapi. Batu juga dalam ayat ini sesuai dengan konteks ini diurapi menjadi sebuah tugu peringatan, batu peringatan ya akan hadirat Tuhan. Yakub mengimani bahwa tempat itu adalah tempat bagi Allah dan dikhususkan bagi Allah. Ketika Musa diperintah Tuhan untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya, bahkan bukan hanya Harun dan keluarganya, tapi kemah tempat Musa dan Harun berkemah tinggal itu juga diurapi. Artinya ketika diurapi sesuatu atau seseorang diurapi dengan minyak urapan, ada roh Allah, ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan seseorang atau di tempat itu, maka ketika ada roh Allah, ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan memenuhi seseorang atau tempat itu, dan kerajaan sorga pasti beracara bagi kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini kita sama-sama akan mempelajari, sama-sama kita akan diberkati bagaimana hidup kita bisa mengalami yaitu Tuhan sendiri ya, bukan kata orang, bukan dengar dari berita saja, tapi benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. How we experiencing God in our life. Yang pertama, saudara boleh catat baik. Melalui masa sukar, melalui masa sulit, melalui permasalahan yang kita hadapi, saudara dan saya justru bisa mengalami Tuhan. Jadi hari ini jangan komplain dulu. Jadi hari ini jangan marah-marah dulu. Ya, jadi hari ini jangan lari, apalagi lari dari Tuhan. Tapi hari ini datanglah justru mendekat kepada Tuhan. Justru carilah Tuhan. Karena apa? Karena mungkin permasalahan yang kita hadapi hari ini itu adalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau pakai setiap permasalahan yang kita hadapi untuk nama Tuhan dipermuliakan
Tuhan mau nyatakan kebesarannya. Seperti kalau saudara teringat, ketika bangsa Israel mengalami jalan buntu, mereka menghadapi laut Teberau. Bagi manusia itu sangat masalah. Bagi manusia ya pasti orang berkata, waduh udah gak ada jalan keluar. Udah gak mungkin lagi ada pertolongan. Karena di depannya laut Teberau. Tidak ada jalan, dead end. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua masalah bisa ada jalan keluarnya. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia berkuasa atas segala-galanya. Ingat baik, Tuhan pegang kendali dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu, hari ini apapun masalahmu, masa sukar sekalipun, Tuhan Yesus sanggup menolong saudara dan saya. Laut terbelah dua, Tuhan pakai Musa, Tuhan pakai tongkatnya Musa, bangsa Israel lewat, dan pasukan Mesir semuanya tenggelam. Dan hari ini saya mau sampaikan saudara, bahwa ketika masa sukar kita hadapi, Mazmur 23 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Haleluya. Pemazmur berkata, Mazmur Daud bilang, justru di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kesulitan, dia nggak takut bahaya. Sebab apa? Percaya Tuhan beserta dengan kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, alamilah Tuhan. Dan percayailah bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan ada di sampingmu. Jangan takut, jangan cemas. Imanilah, tekunlah, yaitu percaya. Bahkan juga berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Deklarasikan imanmu bahwa Tuhan ada bersama dengan aku. Dan juga apa yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur berkata bahwa dia diurapi dengan minyak. Dia disediakan hidangan baginya ya dari Tuhan. Justru menghadapi musuh ya kok malah menerima hidangan. Inilah yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus. Hidangan itu artinya makanan. Dan makanan yang Tuhan maksud adalah yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita terima perjamuan kudus setiap hari. Sesuai dengan firman-Nya, Yesus berkata, lakukanlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Setiap kali saudara dan saya, setiap hari kita menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan diurapi, firman Tuhan katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya apa saudara? Minyak sebagai sarana kuasa untuk membawa saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Menghadap Tuhan suatu hari, kita diurapi dengan minyak. Ada di Wahyu 3 ayatnya yang ke-18. Dan hari ini saudara, ketika saudara dan saya mengalami Tuhan, mungkin kita melihat masa sukar. Percayalah bahwa apapun masa sukar, Tuhan sanggup ubahkan masa sukar itu menjadi sukacita, menjadi mujizat, menjadi berkat yang luar biasa. Hari ini saya mau bagikan satu kesaksian yang sangat indah. Saya kenal keluarga ini, namanya Ibu Deborah. Ketika bersalin anaknya yang nomor 2, bayi Nathanael namanya, umur 3 hari baru lahir saudara. Bayi ini langsung divonis koma. Kenapa? Karena tidak sengaja terminum air ketuban. Badannya menjadi biru bahkan cenderung hitam. Koma 3 hari, nggak ada harapan. Dari pihak rumah sakit sudah berkata tidak ada harapan untuk hidup. Tapi ia tetap percaya, keluarganya pun tetap percaya. Ada adiknya Ibu Deborah datang untuk minta didoakan oleh hambanya pendeta Yesaya Pariaji. Dan dengan yaitu perjamuan kudus, 1 pot perjamuan dan 1 pot minyak urapan, pendeta Pariaji memberikan kepada adiknya Ibu Deborah ini dan berkata, keponakan you pasti hidup akan selamat. Darah Yesus adalah darah kehidupan, darah kebangkitan. Tidak lama ketika sampai di rumah sakit langsung diteteskan darah Yesus. Singkat cerita, mujizat terjadi sangat luar biasa. Bayi itu yang tadinya koma 3 hari langsung berteriak menangis. Dan mohon maaf, ketika ia menangis, BAB-nya keluar, badannya kembali berubah menjadi merah, layaknya bayi umur 3 hari. Karena semua penyakit racunnya sudah keluar. Dan hari itu ia diselamatkan, dibangkitkan, bangkit dari koma. Di sebelahnya, saudara, mujizat sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi bagi keluarga Ibu Deborah oleh kasih kuasa Tuhan, kuasa perjamuan kudus darah Yesus menyelamatkan. Percayalah, darah Yesus menyelamatkan saudara dan saya melalui masa sukar, melalui masa koma 3 hari. Di sebelah bayi Nathanael ada seorang bayi juga, bayi perempuan yang divonis yaitu tidak punya saluran pencernaan untuk BAB. Ibunya menangis, ibunya susah, ibunya sedih. Tapi ibunya tidak seiman dengan saudara dan saya. Ibu itu melihat kejadian, peristiwa yang
terjadi kepada bayi Nathanael. Sudah bangkit, artinya sudah sembuh, sudah tidak koma lagi. Dan dia bertanya kepada ibu Deborah, "Itu apa, Bu? Anaknya sudah sembuh ya?" "Puji Tuhan, anak saya sudah sembuh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan." Dan dia bertanya, "Itu apa?" "Ada sarana perjamuan kudus, tubuh darah Yesus, minyak urapan." Dia berkata, "Ya, saya mau juga seperti anak ibu." Ibu Deborah berkata, "Kalau ibu percaya, ibu anaknya pasti bisa sembuh, pasti mengalami mujizat Tuhan." Tapi ibu ini berkata, "Tapi saya bukan seperti ibu, saya nggak sama imannya seperti ibu." Ibu Deborah berkata bahwa agama tidak menyelamatkan kita. Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Kalau engkau percaya, engkau pasti diselamatkan. Dan dia mengambil langkah iman, saudara Bapak Ibu. Dia mengambil sarana kuasa minyak urapan dan mengoles di bagian anaknya yang sakit. Luar biasa kuasa Tuhan kita. Kuasa Yesus sangat dahsyat. Keesokan harinya diperiksa oleh tim petugas medis profesional dan ditemui bayi ini ternyata sudah punya saluran pencernaan untuk BAB. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika ia melihat mujizat itu, ibu ini pun yang tadinya bukan percaya bertobat dan menjadi orang percaya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya melalui masa sukar. Terkadang Tuhan izinkan masa sukar terjadi hari ini untuk mempersiapkan kita menikmati kemuliaan yang Tuhan sediakan di masa depan kita. Haleluya. Yang kedua, ya, kita mengalami Tuhan melalui apa? Melalui pengurapan yang mengalir. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Demikian firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 13. Dan hari ini saya mau menyampaikan bahwa mengalami Tuhan melalui pengurapan yang mengalir itu juga dialami oleh Daud ketika ia diurapi oleh Samuel menjadi seorang raja. Dia dipersiapkan menjadi raja. Dan untuk mengurapi yang namanya pemimpin, yang namanya raja, pengurapan itu selalu dari atas ke bawah. Begitulah yang Tuhan mau supaya kita diurapi dari atas ke bawah. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam dalam Mazmur 133 ayat 2 dan 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Minyak yang baik dari atas kepala ke janggut, lalu ke leher jubahnya. Waktu Samuel mengurapi Daud, minyak tercurah dari atas ke bawah. Dan Daud dipersiapkan untuk menjadi seorang raja, menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya hari ini, mari saudara dan saya, jangan sampai kita tidak diurapi. Jangan sampai tidak ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Karena minyak adalah gambaran roh Allah. Maka ketika saudara dan saya ada hadirat Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada kuasa minyak urapan sebagai sarana untuk membuat saudara dan saya dalam kemuliaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya, saudara dan saya, kita semuanya, kita akan melihat kemuliaan mujizat Tuhan terjadi bagi hidup kita. Ada seorang bapak namanya Pak Kendro. Pak Kendro ini, saudara, dia punya ruko di daerah sekitar Glodok, saudara, di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, saudara. Dan ketika itu dia mengurapi tokonya, rukonya, yang sebenarnya dia tidak sadar. Beberapa bulan kemudian, pada tahun itu, saudara, terjadi yaitu peristiwa yang tidak baik di kota Jakarta. Apa yang terjadi? Ketika kanan kiri depan belakangnya, ruko-ruko yang lain semuanya sudah hancur, tetapi hanya rukonya Pak Kendro, anak Tuhan, orang percaya yang tidak dirusakkan. Janji Tuhan, Wahyu 6 ayat 6, kita yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Ayo hari ini saudara dan saya, mari kita percaya. Jadilah kuat, jadilah setia, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Shalom.